Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cabang olahraga sepak bola. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sepak bola adalah olahraga yang populer di seluruh dunia. Olahraga ini dimainkan oleh dua tim. Masing-masing timnya itu terdiri dari 11 orang dengan tujuan mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Nah, teman-teman, jadi jauh sebelum olahraga modern zaman sekarang, olahraga sepak bola itu sudah ada di zaman Tiongkok kuno, tepatnya itu pada abad kedua sebelum Masehi. Lalu olahraga itu berkembang ke Inggris pada abad ke-19. Nah, aturan resminya itu ditetapkan pada tahun 1863. Ngomong-ngomong soal sepak bola, kalian pasti sudah mengetahui apa aja teknik yang ada di dalamnya, seperti passing, dribbling, shooting, heading, kontrol. Nah, sekarang saya akan membahas teknik yang sedikit berbeda mengenai teknik yang ada di dalam cabang olahraga sepak bola. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi seni membaca permainan dengan scanning. Scanning adalah tindakan sengaja melihat sekeliling atau menoleh ke kanan ke kiri saat permainan berlangsung untuk mengumpulkan informasi posisi lawan, kawan, dan ruangan sebelum menerima bola. Lalu mengapa sih kita harus scanning? Nah, kita harus scanning itu ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat scanning yaitu mempercepat pengambilan keputusan atau decision making. Jadi sepersekian detik di sepak bola itu tuh sangat menentukan kemana arah bola yang akan digunakan atau kemana tujuan bola selanjutnya. Lalu yang kedua itu adalah mengetahui posisi lawan, kawan, dan ruangan yang kosong. Nah, yang ketiga itu menghindari tekanan lawan gitu. Lalu kapan kita harus melakukan scanning? Nah, ada 3 momentum emas nih saat kita melakukan scanning. Yang pertama itu saat bola sedang berjalan. Saat bola sedang berjalan, itu tuh situasi yang sangat efektif untuk kita melakukan atau untuk kita mencari informasi lawan, kawan, dan ruangan yang kosong. Yang kedua itu sebelum menerima bola. Jadi sebelum menerima bola itu kita itu diperuntukkan atau diharuskan untuk melihat sekeliling atau scanning. Yang ketiga itu saat tidak menguasai bola. Jadi pada saat kita tidak menerima bola, daripada kita hanya diam di satu tempat atau hanya kita berjalan-jalan, kita itu harusnya itu melakukan scanning. Agar apa? Agar kita bisa melihat di mana posisi ruangan, di mana posisi kawan, dan di mana posisi lawan, agar mengefektifkan kita bermain sepak bola. Lalu bagaimana sih cara melakukan scanning? Nah, cara melakukan scanning ini sangat simpel, teman-teman. Hanya dengan kita menengok ke kanan dan ke kiri seperti ini. Ini persis seperti saat sebelum kita nyebrang. Jadi sebelum kita nyebrang kan kita harus melakukan pemindaian tuh, melihat kanan kiri seperti itu. Itu tuh scanning di dalam sepak bola. Kita itu harus melihat itu melebihi bahu seperti ini, agar kita itu lebih tahu semua informasi yang ada di lapangan. Adapun dampak terhadap performanya nih, ternyata scanning itu sangat mempengaruhi performa kita di lapangan. Nah, ketika kita mengontrol bola tanpa scanning, bola itu akan berhenti di tempat dan akan rawan direbut oleh lawan. Beda dengan scanning, jika kita melakukan scanning terlebih dahulu, kita itu akan dapat gampang mengarahkan bola ke ruangan yang kosong. Lalu visi bermain kita itu ketika kita tidak scanning itu hanya melihat apa yang ada di depan. Tapi jika kita scanning, kita itu akan memahami situasi 360 derajat di lapangan. Nah, tempo permainan juga akan melambat ketika kita tidak melakukan scanning. Beda halnya dengan kita melakukan scanning. Jadi tempo permainan saat kita melakukan scanning itu
akan cepat dan langsung dan juga efektif. Nah, adapun mental kita saat kita tidak melakukan scanning itu akan panik jika ditekan oleh lawan. Lalu saat kita melakukan scanning, kita itu akan siap dan akan tenang karena kita itu sudah melihat sekeliling terlebih dahulu, sudah mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Nah, ini contoh ketika tidak melakukan scanning, teman-teman. Bola akan mudah terebut oleh lawan. Nah, jika kita melakukan scanning, lihat, bola itu akan susah direbut oleh lawan karena sebelum kita menerima bola, kita itu udah tahu bola itu mau dioper kemana, mau diumpan kemana, dan kita akan bergerak kemana. Nah, ada contoh pemain sepak bola yang dijuluki The King of Space, yaitu Xavi Hernandez. Faktanya, teman-teman, dalam sebuah pertandingan, Xavi bisa melakukan scanning lebih dari 800 kali. Artinya, dalam 90 menit, ia memindai atau ia scanning hampir setiap beberapa detik. Nah, dampaknya karena scanning, Xavi itu bisa dengan tenang menguasai bola, teman-teman. Nah, gimana sih cara melakukan scanning? Jadi, cara melakukan scanning itu sangat mudah sebenarnya. Pemain berlatih menerima operan, namun sebelum bola sampai, pelatih di belakangnya mengangkat marker berwarna. Pemain harus mengarahkan bola ke arah marker sesuai dengan warna yang diangkat oleh pelatihnya. Kesimpulannya, sepak bola itu dimainkan dengan pikiran. Nah, kaki hanyalah sebuah alat untuk menjalankannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang pantas diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.